Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Selamat siang untuk saudara-saudara subscriber semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat video kembali ya teman-teman. Yang mana video di sini saya akan menjelaskan suatu perhitungan. Ya, di sini ada suatu pertanyaan dari Mas Aditya ya. Yang mana pertanyaannya seperti yang ada dalam tulisan ini. Dan nanti akan saya jelaskan ya. Saya jelaskan sedetail mungkin. Dan apabila teman-teman nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan saja. Oke, untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, yang baru tahu saya seperti apa. Bukan saya seperti apa ya, maksudnya perhitungan-perhitungan yang saya buat di sini insya Allah semuanya sudah saya praktekkan ya teman-teman, semuanya sudah saya praktekkan dan insya Allah hasilnya akan aman dalam pengoperasiannya baik di lapangan maupun di dalam rumah. Oke itu teman-teman semuanya yang baru gabung dengan saya, yang baru kenal dengan saya, jangan lupa dukung terus channel ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya bergabung agar teman-teman semuanya mendapatkan suatu manfaatnya. Caranya sangat mudah sekali, hanya dengan subscribe ya. Dengan cara subscribe maka teman-teman semuanya akan tahu di saat saya membuat atau mengupload video baru seperti itu ya. Dan insya Allah video-video tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, nggak usah pakai lama lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aditya. Pertanyaannya yaitu, Mas Aditya memiliki driver OCL 150 watt kali 2 ya. Dan di driver tersebut tertulis 15 sampai dengan 25 volt DC teman-teman. Ya. Dan transistor final yang ada di dalam PCB atau yang ada di driver tersebut yaitu 2955 dan 3055, 2 set keseluruhannya. Oke, paham teman-teman ya? Agar aman menggunakan trafo berapa ampere mas? Seperti itu. Beban yang dimiliki yaitu 350 watt kali 2 8 ohm. Lah itulah pertanyaannya teman-teman semuanya. Siapa tahu nanti dari suatu pertanyaan ini ada suatu masalah ataupun suatu perhitungan yang harus teman-teman perhitungkan. Sesuai dengan perhitungan ini maka bisa diterapkan, atau tidak sesuai dengan perhitungan ini bisa gunakan cara perhitungan seperti ini. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Akan saya jawab pertanyaan di atas. OCL 150 watt. Mana pena tadi ya? Jadi teman-teman semuanya ya, yang harus teman-teman pahami dasarnya, OCL 150 watt itu tidak boleh disuplai tegangan lebih dari 25 volt DC. Ya. Karena apa mas? Kok nggak boleh? Karena di sini di PCB sudah tertulis 15 sampai dengan 25 volt DC. Ya, di PCB sudah tertulis seperti ini. Kalau misalkan teman-teman suplai 25 volt AC, tentu driver tersebut akan rusak. Karena apa? Karena kelebihan tegangan yang masuk ke dalam driver tersebut. Entah R-nya nanti yang akan rusak ataupun yang lainnya. Yang jelas tahanan awal yaitu resistor biasanya. Nah, jadi OCL 150 watt tidak boleh disuplai lebih dari 25 volt DC. Dan saran dari saya untuk suplai tegangannya minimal itu 15 volt AC dan maksimal ada di 18 volt AC. Oke, paham ya Mas Aditya dan teman-teman semuanya? Kecuali nih teman-teman semuanya bisa merubah. Ya, dalam artian di sini merubah agar dapat disuplai tegangan lebih dari 25 volt DC, seperti merubah R misalkan, merubah transistor, driver misalkan, seperti itu ya. Kalau misalkan bisa gitu ya, tapi kalau misalkan nggak bisa, jangan coba-coba untuk merubah. Karena apa? Dengan kita merubah dan kita tidak tahu apa efek dari setelah kita rubah, kita akan mendapatkan suatu masalah nantinya di saat pengoperasian atau di saat kita praktekkan seperti itu ya. Jadi kalau saran dari saya lebih baik polos-polos aja. Kalau misalkan ingin tegangan lebih dari 25 volt DC, maka carilah driver yang dapat disuplai tegangan lebih dari 25 volt DC. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Selanjutnya,
final yang terpasang itu ada 2 set ya. Kita dapat ketahui sesuai dengan datasheet yang ada bahwasanya final 2955 TIP dan juga 3055 itu dayanya adalah 90 watt per satu setnya. Maka kalau misalkan dikali 2 ketemunya yaitu keseluruhan 180 watt. Paham ya teman-teman semuanya? Paham ya? Dan selanjutnya, agar aman menggunakan trafo berapa ampere Mas? Nah, di sini akan saya jawab. Saran saya untuk Mas Aditya ataupun teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman menggunakan 2955 dan 3055 2 set ya. Ingat ya, 2 set, nggak lebih dari 2 set. 2 set ya. Untuk saran dari saya, lebih baik teman-teman gunakan trafo 3 ampere saja. Wah Mas, 3 ampere kecil amat katanya, misalkan kayak gitu. Ya, kenapa di sini bisa kita simpulkan 3 ampere ya? Karena di sini kita menyesuaikan daya keluarnya teman-teman semuanya. Ya. Nanti akan dibahas di perhitungan berikutnya. Oke, paham ya? Dari sini kita bisa menentukan trafo berapa ampere yang akan kita gunakan melalui suatu perhitungan yang akan saya bahas di lembar berikutnya. Oke, lanjut. Tinggal geser aja kok. Nah, seperti ini kita geser. Oke. Nah, sekarang kita lari ke yang keempat ya. Jadi kenapa Mas kok menggunakan trafo 3 ampere? Nah, di sini akan saya jawab. Dengan rumus PSU teman-teman ya. P sama dengan I. Ini adalah ampere ya teman-teman, bukan angka 1 ini ya. Ini adalah I dikali VT atau volt total dibagi cos P. I-nya berapa Mas? I-nya yaitu 3 ampere. Dikali berapa? Volt totalnya 18. Karena total maka dikali 2. Ada 2 pas ya di trafo CT itu. Terus dibagi dengan 0,8. Ketemunya berapa? 135 watt. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengetahui berapa transistor final yang harus dipasang dengan 3 ampere 18 volt AC ini ya. Nah, ini cara berhitung ya teman-teman. Daya ini ya teman-teman ya, daya ini daya ini kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Ini ya contohnya 135 kita bagi dengan 90. 90 ini adalah nilai per satu setnya. Ya, ketemunya berapa Mas? 1,5. Ya, 1,5 bisa kita bulatkan menjadi 2 set keseluruhannya. Tentunya nilai 2 set ini sudah sama dengan nilai 2 set yang ada di PCB driver tersebut. Paham ya? Paham ya? Saya jelaskan ya? Paham ya? Jadi kenapa Mas kok trafo 3 ampere? Karena kita menyesuaikan. Sekarang gini, kalau teman-teman semuanya menggunakan trafo 5 ampere ya. Misalkan teman-teman semuanya menggunakan trafo 5 ampere, maka di sini 5 dikali 18 dikali 2 dibagi cos P. Nilainya berapa? Akan kita hitung. Nah, oke, teman-teman semuanya akan kita hitung ya. Misalkan kita menggunakan trafonya 5 ampere bukan 3 ampere. Berarti di sini 5 dikali 18 dikali 2 dibagi dengan cos P. Nilai faktor daya ya, teman-teman, faktor kerugian. Sama dengan 225 watt. Ya. 225 watt. Terus kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Untuk menentukan berapa jumlah keseluruhan yang harus kita pasang. Berarti kita bagi dengan 90 ya teman-teman ya. Ya, kita bagi dengan 90 ini sama dengan berapa set? Nah, 2,5 teman-teman. 2,5 bisa kita bulatkan menjadi 3 set. Nah, jadi yang tertera atau yang ada saat ini di PCB itu hanya 2 set keseluruhannya teman-teman. Ya kan? Ya kan? Tapi kita supply 5 ampere dengan daya yang kita ketahui tadi itu, maka si final ini akan sangat mudah panas teman-teman, karena kelebihan muatan listrik dari PSU terhadap final yang ada di PCB tersebut ya. Seharusnya 3 set yang terpasang, tapi di situ dipasang 2 set ya. Maka yang akan terjadi yaitu transistor final akan kepanasan. Paham? Ya, kalau misalkan kita menggunakan trafo 5 ampere
ya, dengan voltase 18 volt AC, ini seharusnya finalnya 2,5 ya. Tapi di sini hanya ada 2 teman-teman semuanya. Hanya ada 2 set keseluruhan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi transistor final tersebut akan sangat panas saat dioperasikan. Walaupun itu hanya dibebani satu speaker 350 watt sekalipun. Oke, paham ya apa yang saya jelaskan ya? Kalau kurang paham nanti bisa ditulis saja di kolom komentar. Selanjutnya, untuk kita mengetahui muatan listrik dari 135 watt ini. Nah, ini rumusnya teman-teman. Ini cukup kita ketahui ya teman-teman ya. Cukup kita ketahui berapa sih muatan listriknya dari PSU yang kita buat itu. Q sama dengan P dikali cos P. P-nya berapa mas? P-nya di atas ini loh. 135 dikali cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 108 VA. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini adalah daya aktifnya watt ya, istilahnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada ya kan, ini ada nih, yaitu 135 watt nih ya kan. Terus isi yang di dalamnya ini muatannya itu ya sebesar 108 VA. Oke, paham ya, 108 VA. Nah, ini dapat kita ketahui nilai muatan listriknya ini. Tujuannya apa mas? Tujuannya misalkan teman-teman memberikan satu beban ke driver tersebut, beban tersebut tidak melebihi 108 VA. Oke, itu dapat diketahui seperti itu ya teman-teman ya. Pada intinya PSU ini harus klop nilainya dengan transistor final yang teman-teman gunakan ya, keseluruhannya. Paham? Maka di sini saya menggunakan 3 ampere. Ketemunya 1,5 set, kita bulatkan menjadi 2 set keseluruhannya. Dan di situ letaknya PSU dan driver sudah klop Mas Aditya dan teman-teman semuanya. Insya Allah akan aman, nggak akan panas berlebihan ya, nggak akan panas berlebihan. Oke, selanjutnya kita lari ke perhitungan beban speaker teman-teman semuanya. Beban speaker yang dimiliki Mas Aditya yaitu sebesar 350 watt dikali 2 ya, 8 ohm. Nah, sekarang kita cari muatan listriknya dari 350 watt kali 2 ini tadi ya. Kita cari muatan listriknya itu berapa. Yang kita hitung itu muatan listriknya teman-teman ya, jangan wattnya. Nah, ini watt ini kan hanya adanya aja ya. Jadi yang kita hitung yaitu isinya itu loh berapa. Oke, sama seperti ini penjelasan ini tadi ya. Sama. Maka dari itu rumusnya Q sama dengan P dibagi R. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 350 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 speaker di sini. Maka 700 dibagi 8 ohm. Oke, paham ya? Mas, kok 8 ohm enggak 4 ohm? Nah, di sini letaknya perbedaan kalau misalkan kita memparalel resistor, resistor seperti ini terhadap satu beban. Misalkan ini lampu ya. Nah, misalkan ini lampu. Misalkan seperti ini ya. Maka nilai resistor ini akan turun teman-teman semuanya. Ya, ini akan turun. Nah, disinilah perbedaannya ya. Akan tetapi di sini yang kita paralel yaitu speaker, yang mana speaker tersebut masing-masing teman-teman. Ini speaker 1, speaker 2. Ya, ini masing-masing yang mana R-nya masing-masing. Ya, dayanya masing-masing. Maka nggak bisa kita jadikan ini menjadi 4 ohm. Nggak bisa ya teman-teman. Akan tetapi di sini jadinya adalah tetap 8 ohm. Paham ya? Maka di sini saya bagi dengan 8 ohm. Jadi memparalel speaker dan memparalel resistor terhadap satu beban seperti ini nih, sangat sekali bedanya, sangat-sangat beda ya teman-teman ya. Jadi pemahaman yang umumnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini umumnya. Kalau yang dipelajari di sini seperti ini teman-teman ya. Oke, paham? Nah, oke. Next, maka 700 dibagi 8 ohm. Ketemunya berapa, Mas? 87,8. Nah, oke, paham ya? Jadi speaker itu dari 350 watt kali 2
ya, itu hanya 87,8 VA muatan listriknya ya. Hanya segini teman-teman semuanya. Jadi kalau kita menghitung watt maka 700 watt. Kalau kayak gitu finalnya harus berapa tuh? Harus 2 set final sunken misalkan. Itu aja masih 400 tuh, ditambah lagi tambah lagi 2 tuh jadinya berapa? 600. Nah, itu 3 set misalkan final sunken. Tentunya speakernya ini kan rusak karena yang dihitung itu daya aktifnya bukan muatan listriknya. Nah, disinilah ya yang patut teman-teman semuanya ketahui. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berapa muatan listrik beban tersebut 350 watt itu tadi dikali 2, sekarang kita hitung muatan listrik transistor finalnya teman-teman. Di sini kan ada final 3055 dan 2955 2 set ya teman-teman ya. Maka dari itu kita hitung muatan listriknya itu berapa. Nah, di sini dapat kita ketahui satu set final 3055 dan 2955 yaitu 90 watt ya teman-teman ya. Maka di sini 90 dikali 2 sama dengan 180 watt. Ya. 180 watt. Maka untuk mencari muatan listriknya rumusnya Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. Paham ya? P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 180 watt. Ya, dan cos pi-nya berapa? 0,8 sama dengan 144 VA. Oke, paham ya? Ini driver yang 2 set tadi finalnya itu muatan listriknya 144 VA. Dari daya aktifnya wattnya 180 watt. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Jadi nanti kalau memang ada yang belum paham bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya. Oke, next selanjutnya. Jadi untuk kesimpulannya driver ini teman-teman ya, driver atau driver ini satu klop atau satu set dengan transistor final yang digunakan ya. Di sini transistor final berarti 2 set ya teman-teman ya. Nah, di sini 2 setnya. Ini driver, ini final. Jadi final itu atau driver tersebut ya, driver ini menyediakan muatan listrik sebesar 144 VA. Paham ya teman-teman ya? 144 VA. Sedangkan bebannya itu sendiri membutuhkan 87,5 VA. Ya. Jadi ini kita kurangi sumber ini dari driver tersebut hanya membutuhkan 144 VA. Tapi hanya memberi 144 VA, akan tetapi si beban itu membutuhkan 87,5. Maka kita kurang teman-teman, 144 kita kurang 87,5 sama dengan ketemunya 56,5 VA. Nah, 56,5 ini adalah sisanya teman-teman ya. Ini adalah sisanya. Maka dari itu yang pertama dari PSU dan juga driver ya, ini sudah klop nilainya ya, ini sudah klop. Paham ya teman-teman ya? Tahu klopnya dari mana sih? Dari perhitungan sebelumnya tadi ya. PSU sekian watt 180 watt dibagi dengan daya transistor final per 1 set. Nah, ketemunya berapa tuh? 2 set. Nah, berarti sudah klop ya. Dan di sini pun di PCB tertulis di sini 2 set. Hanya 2 set keseluruhan. Berarti sudah klop ya teman-teman ya. Maka dari itu insya Allah enggak akan panas berlebihan. Paham ya? Jangan lupa mentang-mentang nggak panas berlebihan nanti nggak dikasih kipas gitu kan. Tetap dikasih kipas ya teman-temannya untuk keamanan. Oke, paham? Oke. Jadi itu teman-teman ya, dan juga Mas Aditya penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sedikit saran dari saya untuk ACC yang teman-teman gunakan, usahakan gunakan ACC kit Microlan 7 potensio ya. Gunakan kit Roland itu, insya Allah teman-teman semuanya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri ya, dengan hasil suaranya gitu loh. Ini kita membuat power ampli sudah sesuai, dalam artian insya Allah aman. Setelah itu kita kasih sinyal penguat audionya, insya Allah akan memuaskan teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah mempraktekkan ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya, dan juga untuk Mas Aditya. Semoga menjawab pertanyaannya, dan tentunya semoga bermanfaat untuk semuanya yang melihat video ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman bergabung, tekan tombol like-nya dan juga share kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya atau teman-teman yang lainnya.
Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.